Itulah sebabnya hingga sekarang kita berutang pada Junghun atas deskripsi rincinya tentang Jawa. Nah, tentang apa aja nih? Dia tuh ahli botani, ahli vulkanologi, ahli geologi gitu ya, ahli topografi gitu ya. Dan juga dia dokter ya. Catatan perjalanan seseorang ke daerah yang mungkin sudah familiar dengan kita, tapi dia lakukan hampir 200 tahun yang lalu. Bagiku malam ini tak terlupakan. Kami berlindung di tengah jurang, dikelilingi masa batuan yang membuat kami sama sekali tidak merasa aman. Tebing-tebing dan punggungan memancarkan uap panas di mana-mana disertai semburan suara pelan yang menderu. Angin membawa uap ini ke udara membentuk selimut awan yang lalu menjauh dari tempat kami berada. Halo teman-teman Kepo Buku, kembali lagi hadir kita di edisi setelah ketemuan bareng kemarin. Ya, ini nggak pakai lama, kita langsung ada bintang tamu nih. Kita perkenalkan langsung Mas Malik Ar-Rahim. Halo Mas. Halo Mas Steven, kabar baik ya, terima kasih sudah diundang di Kepo Buku. Senang sekali ya. Ya, episode kita kali ini tuh kita sebenarnya pengen ngulik dan pengen belajar ya Bang Rani, teman-teman. Kan ada buku yang baru banget terbit, judulnya Franz Junghun Berkelana di Pulau Jawa 1835-1839. Nah teman-teman, cetakan yang terbaru tuh udah naik di cetakan kedua di bulan Juni 2025. Nah kita akan ngobrol banyak lah, kira-kira siapa Franz Junghun ini dan relevansinya buat dunia sejarah. Mas Malik, yang pertama yang kita tanya dulu adalah tentang Mas Maliknya sendiri. Mas Malik ini seorang geolog ya? Ya. Pernah sekolah dan sekarang kerja di Jerman. Iya betul. Saya S1 Geologi ITB, kemudian saya S2 ambil hidrogeologi tropis di Jerman, TU Darmstadt. Sekarang saya lagi kerja di Tunan Institute sebagai peneliti. Di Jerman? Yes, betul, di Jerman, kota Braunschweig ya. Nah ini lagi di Bandung nih, lagi mudik atau gimana? Yes, lagi liburan Mas. Udah 2 tahun nggak pulang ya. Ada 2 tahun nggak pulang, sekarang lagi pulang dulu. Dalam rangka launching bukunya ya? Launching atau apa sih? Dalam rangka ya launchingnya ya launching offline gitu ya, ngenalin dan sapa-sapa teman-teman dan ya sekalian pulang kampung lah, ketemu keluarga. Oke. Banyak pendengar atau teman-teman yang Kepo Buku yang juga suka sejarah gitu. Tapi saya pertama sekali tertarik dengan nama Franz Junghun tuh sampai saya googling Mas. Ketemu gitu ya, dia ini seorang geolog ya. Seorang geolog, seorang ahli botani, seorang pengarang yang saya dapatkan di sini, kebangsaannya Jerman lalu Belanda, dan dia kalau dari bukunya Mas Malik yang diterjemahkan itu, dia pernah ke Pulau Jawa gitu. Nah, satu-satunya nama yang saya pernah dengar dari zaman-zaman tahun-tahun itu adalah Alfred Russel Wallace dengan judulnya Malay Archipelago. Tunggu, Alfred Russel Wallace itu sekitar tahun 1854 sampai 1862 dia berkeliling Malay Archipelago atau kawasan Melayu atau Nusantara yang sekarang kita kenal begitu, termasuk ke Pulau Jawa, ke Sumatera, dan lain sebagainya. Ternyata di era kurang lebih ya, selang beberapa tahun ternyata ada nama Franz Wilhelm Junghun. Itu betul nggak sih cara nyebutnya? Junghun. Franz Wilhelm Junghun. Nah, ini kemudian nanti bukunya diterjemahkan oleh Mas Malik dan juga ada buku-buku lainnya yang juga diterjemahkan. Tapi kita mau ceritain dulu dong tentang Franz Wilhelm Junghun ini, Mas. Ya, betul, Bang Rani ya. Jadi Junghun ini kalau bagi orang Bandung, terutama bagi generasi saya mungkin ya 35 tahun sekitar, itu tuh sangat dikenal. Jadi kalau karena makamnya ada di Lembang, dan dia tuh dulunya adalah orang yang merintis budidaya kina di Pangalengan ya, di Malabar, di Bandung Utara gitu. Jadi orang pertama yang berhasil mengembangkan teknik budidaya kina di Hindia Belanda bahkan pada waktu itu gitu. Jadi itu yang dia sangat terkenal. Hal lain yang membuat dia terkenal tuh di buku-buku geografi ya, dia tuh disebut sebagai orang yang memperkenalkan klasifikasi iklim dan vegetasi yang tumbuh berdasarkan elevasi ketinggian gitu. Jadi dia mendaki gunung,
kemudian mendaki dari pantai sampai ke puncak tertinggi di Jawa, kemudian dia kelompokkan, oh kalau ketinggian segini tanamannya ini, ketinggian sekian tanamannya itu gitu ya. Zonanya begini, itu juga terkenal di kuliah-kuliah geografi ya, bahkan di level SMP, SD pun rasanya sempat ingat itu diajarkan juga. Tapi orang tuh hanya kenal Jung itu sebagai legenda aja gitu. Nggak pernah ada orang tuh yang benar-benar bahas karyanya yang bukunya tuh seperti apa gitu. Kenapa kayak gitu? Karena memang bukunya hanya ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Jerman itu. Jadi ini terjemahan Indonesia pertama ya, belum pernah ada yang menerjemahkan. Betul, ini terjemahan Indonesia pertama terbit tahun 1845, jadi hampir 200 tahun ya, jadi hampir 180 tahun berarti baru sekarang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu. Terjemahan bahasa Inggrisnya pun nggak ada gitu. Oh gitu, nggak ada juga terjemahan bahasa Inggrisnya ya? Betul, nggak ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Gue nggak gaul berarti nih. Karena nggak pernah dengar. Baru pertama kali dengar, langsung teringat sama Alfred Russel Wallace. Itu juga kalau misalkan kita kaitkan dengan Wallace kan orang Inggris ya. Iya. Dia juga hidup pada era yang sama, jadi sekitar 1852 sampai 1862 ya. Sekitar tahun segitu Wallace di Jawa. Jung Hoon pun di Jawa tuh ada 2 periode. Periode pertama 1835 sampai 1848. Kemudian dia kembali lagi tahun 1855 sampai meninggalnya di Lembang tahun 1864. Jadi ada periode di mana mereka tuh hidup bersama di Hindia gitu. Jadi Jung Hoon tuh sudah mempublikasikan karya besarnya Java ketika era Wallace. Jadi Jung Hoon duluan dibandingkan Wallace. Iya. Jadi meskipun udah publish duluan, bukunya udah terbit, Jung Hoon juga sebagai ilmuwan ternama gitu ya, yang mungkin di Hindia pada waktu itu nomor 1, tapi Wallace tuh nggak pernah ada komunikasi. Mungkin entah apa mereka nggak kenal, atau Jung Hoon nggak bisa bahasa Inggris, Wallace juga mungkin nggak tahu apakah dia bisa bahasa Belanda atau Jerman. Jadi Entah nyambung gitu. betul, ada ininya. Bahkan ada satu momen katanya di buku biografi Jung Hoon tuh, Wallace dan Jung Hoon tuh ada di satu gunung yang sama gitu pada rentang 1 bulan gitu. Mereka ada di satu gunung yang sama tapi mereka nggak saling bertemu, jadi nggak ada catatan bahwa misalkan Wallace melaporkan bunga-bunga di Pangrango gitu ya, yang udah ditulis sama Jung Hoon, tapi dia nggak mengutip Jung Hoon. Artinya kan dia memang nggak aware dengan karyanya Jung Hoon itu. Jadi wajar kita nggak tahu, bahkan Wallace yang hidup pada era sama pun nggak tahu juga gitu. Gitu. Iya. Ya mungkin saya lebih terekspos sama Wallace juga karena ya karya dia bahasa Inggris. Betul. Teman-teman bisa baca siapa sih Frans Jung Hoon ini di Bandung Bergerak. Aku sebelum rekaman tadi juga sempat baca-baca tulisannya Mas Malik tentang Dr. F. Jung Hoon, His Life and His Work yang diterjemahkan. Aku akan membaca sedikit penggalan Asik. biar kita sama-sama bisa ada bayangan ya. Selain dari semua cabang ilmu alam, Jung Hoon juga mempelajari arkeologi, juga kisah-kisah candi-candi Hindu, dan juga paleontologi. Penelitian-penelitian ini menghasilkan berbagai macam publikasi mengenai fosil-fosil yang tidak diketahui sebelumnya. Selain juga penguraian dari tulisan-tulisan kuno pada bebatuan. Jung Hoon adalah salah satu orang pertama di Hindia yang menggunakan fotografi untuk mendeskripsikan bentang alam, yaitu pada sekitar 1860-an. Ia memadukan fotografi dan sketsa yang dibuat menggunakan pensil dan cat air. Ada begitu banyak lukisan dan sketsa yang ia tinggalkan. Nah, apa nih keistimewaan dari buku yang pertama yang ini? Ya, jadi Jung Hoon tuh menulis banyak buku ya, Mas Stephen, Bang Rane. Jadi buku yang saya terjemahkan ini adalah buku yang 4 tahun pertama perjalanannya dia. Ya. Tapi ada bukunya dia yang gede, buku kitabnya gitu ya, magnum opusnya gitu ya, itu tuh judulnya adalah Java. 3 jilid dalam bahasa Jerman, mungkin totalnya sekitar 1800-1900 halaman. Itu yang paling lengkap ya mengenai uraian Jung Hoon selama 13 tahun di Jawa. Periode pertama dia pulang ke Eropa tuh khusus untuk menulis buku itu, tapi yang itu belum mulai diterjemahkan karena sangat teknis, sangat berat. Tapi itu harapan saya, moga-moga itu buku itu bisa diterjemahkan, karya yang paling besarnya gitu. Tapi yang sekarang yang saya terjemahkan adalah buku 4 tahun pertama. Itu pun perjalanan menarik karena dia kacamatanya masih kacamata orang yang sangat penasaran. Dia waktu datang ke Hindia umur 26 tahun, masih muda ya, menggebu-gebu hatinya untuk mengeksplorasi ini yang baru gitu. Dia punya idola namanya Alexander von Humboldt yang melakukan ekspedisi ke Amerika Selatan 5 tahun, 1799 sampai 1804. Dia tuh pengen meniru Humboldt itu. Teknik deskripsinya, cara dia mengobservasinya, dia tuh ingin meniru Humboldt dan dia praktekkan di Jawa gitu. Jadi
Dia datang ke Jawa tahun 1835. Itu bukan sebagai peneliti tapi sebagai dokter gitu. Kenapa dia ada permasalahan di masa kecilnya ya yang membentuk karakternya gitu. Jadi dia suka berantem sama orang tuanya, dia nggak setujui dengan pilihan hidupnya, dia pernah masuk penjara segala macam, dia kabur. Wah, jadi ada cerita getir masa lalu yang membentuk karakter hidupnya menjadi sangat unik gitu ya. Lalu dia datang ke Jawa tahun 1835. Keinginannya tuh ya saya pengen mengubah nasib saya di Jawa, meneliti gitu ya, pengen meneliti bentang alam, lanskap dan segala macam. Dia mulai datang di Batavia. Nah, karena dia catatannya sangat rinci gitu, karena dia observasinya karena dia pengen dalam dirinya pengen mempublikasi, makanya dia mencatat itu sangat rinci, sangat detail. Hal-hal yang dia pikir, ini kayaknya bakal saya perlukan, dia catat gitu ya. Setiap siang dia jalan-jalan, malamnya dia catat seperti itu terus selama 4 tahun gitu. Makanya catatannya menjadi sangat kaya akan informasi gitu. Nggak cuma deskripsi yang boring gitu ya. Kadang-kadang kan kalau baca deskripsi ilmiah tuh kadang suka boring gitu, tapi dia tuh banyak juga menyelip-nyelipkan perasaannya dia. Jadi mirip seperti novel gitu. Jadi bukunya tuh meskipun catatan harian deskriptif, tapi mirip seperti novel. Dan karena ini jauh di masa lampau, jauh di 180 tahun yang lalu kan kita dibawa berimajinasi, tapi kita tahu ini tuh benar kejadian. Jadi sangat unik gitu ya. Selama 4 tahun itu dia mendaki hampir 21 gunung. Dia berkeliling di Jawa Barat, dia berkeliling ke Jawa bagian tengah, bagian timur. Kemudian mengelilingi Gunung Gede, naik dari 4 penjuru mata angin Gunung Gede Pangrango gitu, dari berbagai arah berulang kali. Kemudian dia kumpulkan bukunya, lalu dia kirimkan ke koleganya di Jerman untuk dipublikasikan sebagai buku. Dia bisa publikasikan buku itu karena untuk pergi ke daerah terpencil menyewa kuli itu dia bayar pakai uang sendiri. Makanya sampelnya, informasinya, dokumennya itu menjadi miliknya dan dia bisa publikasikan atas namanya sendiri gitu, bukan atas nama negara gitu. Berarti ini kayak semacam catatan perjalanan bukan sih? Iya betul. Bentuk bukunya tuh kayak jurnal harian, dari 4 perjalanan berbeda aja. Pertama tuh dari ketika dia masih di Belanda, masih di Jerman malah, masih di Jerman, terus dia berangkat ke Belanda untuk tes dokter. Kemudian dari Belanda dia melakukan perjalanan naik kapal gitu ya, naik kapal ke Jawa. Kemudian dia ceritain di Batavia, lalu dia dipindah tugaskan ke Jogja. Di Jogja dia mendaki Merapi, Merbabu, ke Borobudur, ke Prambanan ya, ke Gunung Kidul, ke Parangtritis gitu ya. Semua yang ada di Jogja sekarang tuh didatengin. Terus Keren. dari Jogja dia dipindahin lagi ke Batavia. Dari Batavia dia kemudian ekspedisi Jawa Barat tahun 1837. Tahun 1838 dia ekspedisi Jawa bagian tengah dan bagian timur. Lalu tahun 1839 di Gunung Gede. Jadi formatnya mirip catatan harian tapi dibikin dalam 4 episode ini. Oke, saya mau bacain sedikit ini komentar dari seorang pendengar yang sedang dalam proses baca bukunya Jung Hoon ini yang diterjemahkan Mas Malik. Dia bilang ini semacam jurnal perjalanan tapi bahasanya katanya nyastra. Dan dia bilang kita dituntut melihat peta kayak Dora jadinya katanya. Dan selain harus menggunakan peta saat baca buku, dia juga pegang HP untuk mencari hewan-hewan yang ditemukan atau dilihat Jung Hoon. Betul Mas Didi. Memang di awal juga di buku ini di pengantar buku ini saya sampaikan cara paling baik untuk membaca buku ini memang harus ditemani oleh Google Earth gitu ya. Dia punya peta geologi Pulau Jawa skala 1:350.000, ada 4 lembar. Itu kalau dicetak tuh 1,2 kali 1,2 meter lah mungkin kalau dicetak satu. Jadi 4 lembar peta ya. Nanti kalau misalkan kita sambil baca buku ini kemudian sambil ngelihat petanya gitu. Nah, nama-nama lokasi gitu ya. Jadi misalkan dari A ke B gitu ya. Di petanya tuh mirip ada jalan setapaknya gitu. Jadi kayak kita nyusuri kayak ngelihat peta Lord of the Ring gitu tapi Keren. misalkan Gandalf dari Rohan ke sini gitu. Kayak mana-mana gitu. Shout out dulu buat akun Instagram Ipdish. Kayaknya udah dapat gambaran ya. Jadi ada 4 episode, ada bentuk perjalanan, ada bentuk narasi yang bisa kita dapetin dari buku tersebut tuh. Kira-kira apa sih tantangannya, apa sih kendala dalam
bisa menerjemahkan mungkin ataupun Iya ya. bagaimana proses penerbitannya bisa ada sampai saat ini, atau mungkin yang Mas Malik sedikit curcol di sosial media, saya sempat lihat bagaimana cara memasarkan dan membuat buku ini bisa dikenal khalayak gitu ya. Iya, ketika saya mau memulai menerjemahkan buku Jung tuh saya bingung tuh Iya. buku mana duluan nih yang mau saya terjemahin gitu kan. Jadi kan ada bukunya banyak ya. Tadi ada Java yang 1800 halaman, ada buku macam lah, banyak lah bukunya. Yang mana yang duluan yang pengen saya terjemahin? Kayak saya nggak nerjemahin Java selain karena meskipun dia karya utama gitu ya, karena dia terlalu teknis, tebal gitu. Jadi itu kan perlu komitmen besar gitu kalau mau mulai gitu. Tapi akhirnya oke lah, saya coba mulai dari yang pertama terbit dulu deh kayaknya Topografische Reise ini, judul buku asli itu Topografische Reise. Kayaknya buku ini karena dia pertama dibikin mungkin pas lah kalau kita kerjain duluan. Akhirnya saya kerjain. Salah satu kendala yang paling sulit tuh font di bukunya tuh dia font Fraktur. Font Fraktur tuh kayak font Jerman jadul tuh yang masih zaman Nazi itu dia masih model-model font Fraktur itu. Tapi untungnya pakai OCR ya, pakai teknologi PDF reader tuh dia mampu mengubah itu, mengonversi jadi teks biasa. Terus kesulitan lainnya ketika menerjemahkan ya kan, saya juga meskipun saya udah lama hampir 5 tahun di Jerman, tapi bahasa Jerman saya nggak bagus-bagus amat juga gitu. Akhirnya memang bukunya tuh nggak diterjemahkan langsung dari bahasa Jerman, tapi saya coba bacanya, kita terjemahkan semua pakai Google Translate ke bahasa Inggris, terus saya coba masukkan pakai sepemahaman saya akan teks itu ke bahasa Indonesia gitu. Waktu itu saya sempat juga berdiskusi dengan teman dari dia biografinya Jung Hoon, terus ya dia menyarankan gimana kalau kamu minta tolong sama kedutaan atau misalnya Kawagoto Institute, coba minta bantuan apa segala macam, tapi kan ribet ya, aduh saya membayangkan proses komunikasi segala macam juga kayaknya ribet. Cobalah kita bikin, mungkin kalau udah jadi barangnya bisa lebih terbuka jalan untuk dukungan gitu ya. Tebal bukunya 600 halaman buku aslinya. Baru mau nanya. 600 halaman guys. 600 halaman tebal buku aslinya. Awalnya saya pikir gimana kalau saya bagi aja jadi 2 atau 3 buku gitu kan. Iya. Tapi akhirnya udahlah, semuanya aja lah kita hajar. 600 halaman, berapa lama nerjemahinnya deh? 2 tahun. Wih, 2 tahun. 2 tahun. Gokil. Jadi ininya total sekarang di buku di aslinya sekarang 700 halaman ya, jadi di buku yang sekarang karena bukunya saya tambahin kayak gambar-gambar dari era periode sejenis agar teman-teman bisa lebih terbayang. Gambar-gambarnya Jung Hoon juga ada, lukisan-lukisan saya masukin gitu. Jadi ya benar-benar kayak membaca catatan hariannya Franz Jung Hoon ya. Betul. Oke. Day to day, bahkan malam-malam gitu, kayak misalkan ada bagian yang paling saya suka tuh dia suatu malam di ketika dia mendaki Gunung Ungaran ya tahun 1838, teman-temannya orang Jawa semua karena waktu itu temannya orang Jerman gak ikut naik ke gunung, dia ada di bawah di Semarang ada urusan gitu. Nah, akhirnya dia di dalam kesendirian tuh dia merenung, terus dia membayangkan katanya ini orang-orang Jawa yang dengan badan perunggunya, mereka tuh orang yang sangat sederhana, belum terkontaminasi oleh kerusakan dunia, gitu-gitu lah model-model. Nah, kadang ada renungan-renungan filosofisnya gitu ya. Dan kalau aku nih gimana? Aku nih nggak punya rumah, nggak punya tempat kembali, nggak ada yang merindukan. Jadi kadang ada galau-galaunya juga gitu. Jadi seru gitu. Jadi kayak ya seperti novel lah. Saya bilang ini tuh kayak novel tapi banyak informasinya gitu. Apa yang menggerakkan Mas Malik untuk kayaknya perlu diterjemahin nih? Yang menggerakkan ya. Tahun 2017 ketika saya lagi S2 di Jerman itu saya pertama kali melihat bukunya Jung Hoon di perpustakaan kampus ya. Setelah selama ini cuma denger aja ya? Iya, setelah selama ini cuma denger, terus ngeliat, terus kemudian waktu itu saya cuma terjemahin secuplik gitu ya, misalkan dia ketika di Papandayan, ketika dia di mana, terus di blog gitu waktu dulu. Ya kesedihan lah, waduh saya tuh sedih bahwa kok bisa gitu informasi kayak gini nggak pernah sampai ke kita gitu, karena semata-mata karena nggak ada orang yang nerjemahin gitu. Bayangin antara tahun segitu sampai 1945 betapa banyak peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan Belanda tuh didatangkan ke Hindia gitu ya untuk melakukan penelitian. Publikasinya tuh bejibun banget, banyak banget.
publikasi-publikasi geologi itu banyak banget, tapi nggak pernah dirujuk karena ya semata-mata bahasanya nggak kita ngerti gitu. Iya. Bahkan kalau di ilmu di geologi ya Mas, kita tuh selalu mulai dari kayak 1972 atau 1950 gitu ketika Amerika masuk untuk investasi banyak penelitian-penelitian geologi. Jadi kita nggak pernah ngutip lebih ke 100 tahun yang lalu, padahal penelitian geologi sejak Junghun ada juga gitu. Itu saya sedih, rasanya tuh sedih. Akhirnya ya udah, itu saya coba manas-manasin orang, tapi nggak ada juga yang ngerjain gitu ya. Akhirnya udahlah, modal nekat aja. 2021 terbit Naturalis Jerman di Tanah Priangan. Itu juga catatan perjalanan 4 orang Jerman yang ke Hindia Belanda, ke Priangan terutama. Terus dia catatan hari ini saya ke sini ngelihat ini ada itu gitu ya. Tujuannya pengen tahu Priangan zaman dulu seperti apa. Ternyata ininya lumayan bagus gitu. Jadi animo teman-teman terhadap karya yang seperti itu lumayan bagus juga gitu. Oke. Dan saya juga happy gitu mengerjakannya gitu. Aku pengen tanya sih, di salah satu tulisan di Bandung Bergerak tuh dia bilang kayak gini, itulah sebabnya hingga sekarang kita berutang pada Junghun atas deskripsi rincinya tentang Jawa. Nah, deskripsi rinci tentang Jawanya nih tentang apa aja nih? Ya. Jadi dia tuh nggak cuma sebagai satu profesi gitu. Jadi makanya Iya. dia tuh ahli botani, ahli vulkanologi, ahli geologi gitu ya, ahli dia bisa melakukan pemetaan, ahli topografi gitu ya. Dan juga dia dokter ya? Dia dokter, pendidikan aslinya adalah dokter, itu medik. Wih. Jadi ketika 100 tahun kelahirannya tahun 1909 tuh ada yang namanya Junghun Komite, dia menulis memoirnya. Terus ada ya udah kayak Profesor Geologi Verbeek menulis Junghun seorang geolog, Profesor meteorologi menulis Junghun sebagai meteorologis, ada juga Junghun sebagai filsuf, banyak, ada sekitar berapa 20 atau berapa belas tulisan yang mengenai acknowledge orang-orang terhadap Junghun. Jadi disebutnya apa? Polymath ya. Jadi polymath oleh menguasai berbagai bidang ilmu. Orang dulu tuh gampang ya belajar, dalam artian mau pindah-pindah bidang segala macam minat tuh bisa gitu ya. Sekarang mah susah banget deh. Ya mungkin relatif juga karena nyaris nggak ada yang ya waktu itu kan disebutnya ya Java tuh masih terra incognita gitu. Jadi unknown land gitu. Petanya masih keliru. Peta-peta yang paling akurat pada waktu itu petanya Raffles banyak juga dikoreksi oleh ini peta ini di buku ini tulis di peta ini gunung ini ditempatkan keliru, peta ini kota ini ditempatkan keliru gitu. Karena dia juga ngukur kayak lintangnya, bujurnya gitu, pakai sextant, pakai kronometer itu. Jadi wah hebat itu ya. Keren ya. Banyak yang nanya tuh, kok bisa kayak gitu? Saya juga nggak kebayang gitu orang bisa kayak gitu. Dan relatif seorang diri mengerjakan hal-hal teknisnya gitu. Hal fisikalnya kan pasti banyak dibantu oleh orang-orang kita gitu ya. Tapi hal-hal teknis nyaris dia sendiri yang kerjakan itu. Oke. Yang saya lihat di Twitter tuh kan dijelasin tuh kalau diterbitin di penerbitnya Mizan yang di Bandung. Percetakan? Iya, percetakan. Apakah dari proses finalisasi naskahnya bareng Mas Anton Kurnia sebagai editor, apakah ada perubahan yang gede-gede, perubahan major atau gimana? Sebenarnya naskah ini tuh sudah selesai sejak bulan November 2024 ya. Waktu saya mau terbitin, saya tuh bingung apa terbit atau enggak, besar gitu ya. Modalnya lumayan besar gimana segala macam. Waktu itu saya belum pakai editor Mas. Jadi ini kita sendiri aja nih. Mahal sewa editor, belum ada modal gitu ya. Belum ada modal gitu. Jadi terus kemudian ya udah lama-lama saya putusin saya akan terbitin ada buku satunya lagi ya. Itu lebih tipis, lebih bisa dihandle lah. Ya bukunya kemudian terjual, buku itu dapat modal lah, saya dapat modal. Wah lumayan nih modal terkumpul. Gimana kalau saya pakai buat improve buku yang tebal ini gitu. Akhirnya saya coba bikin pengumuman di Twitter, saya cari editor itu. Kemudian Mas Anton Kurnia mengontak saya tertarik. Oh ternyata beliau senior saya juga, ternyata dia dulunya pernah kuliah geologi itu. Cukup jauh dari saya, jadi senior jauh gitu. Udah biar saya bantuin. Saya tertarik sekali nih mengerjakan ini karena saya juga geologis gitu ya dulunya. Nah kemudian oke lah, ada nih Bang, saya ada anggarannya nih buat editor. Oh siap, aman atur. Akhirnya beliau kerjakan. Nggak banyak sih ininya
revisi ininya nggak terlalu banyak, nggak berubah kontennya secara ininya. Akhirnya udah selesai, saya balikin lagi layout juga saya kerjain sendiri, saya pakai latex ya. Ngerjain layoutnya jadi relatif cepat gitu ya, nggak manual ngerjainnya. Selesai layout, kemudian bulan April tuh, ini kayak udah siap nih bukunya, udah selesai diedit, selesai di layout, udah cek sekilas ini kayaknya udah nggak ada masalah. Saya kontak lah dengan percetakan Mizan, harganya sekian kurang lebih udah oke. Itu saya ngestimasi minat juga dari teman-teman yang dulu pernah beli buku naturalis, yang pernah beli buku Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa ya. Jadi saya bisa perkirakan kurang lebih kemungkinan offline-nya sekian, bisa kita kejar gitu. Habis itu ya udah kita buka pre-order, akhirnya ya udah jadilah bukunya sekitar tanggal 20 Mei kemarin, cetakannya dari Mizan ya, dari percetakan Mizan. Bagus, kualitasnya, hasilnya oke gitu ya. Ya seperti buku-buku ya kalau saya sih puas lah yang saya ngelihatnya. Tapi kan kalau saya bias mungkin ya. Tapi saya sih happy gitu ngeliat ininya. Cetakannya, gambarnya oke, cetakan yang berwarnanya juga oke. Jadi ada bagian yang art paper di tengah-tengah itu yang isinya lukisan Yuhun, itu kami cetak berwarna 16 halaman. Itu juga kualitasnya sangat bagus. Teman-teman yang pertama lihat kan, ini kan dicetak di Mizan, tapi hitungannya diterbitkan sendiri atau memang diterbitkan oleh Mizan atau gimana sih, Mas? Bekerja sama mungkin enggak ya? Enggak terbitkan sendiri. Jadi itu kan Mizan Grafika Sarana, dia memang perusahaan khusus untuk percetakannya grup Mizan gitu ya. Tapi dia juga buka untuk umum yang pengen mencetak di sana itu. Kenapa gitu nggak ditawarin ke penerbit? Nah, Mau diterbitkan sendiri? yes, itu pertanyaan menarik gitu. Jadi memang mulanya tuh ada juga penerbit yang menawarkan juga. Saya juga udah sebenarnya udah ada oke juga gitu ya. Tapi lama-lama saya mikir, kalau saya hitung-hitung benefitnya gitu, saya hitung-hitung royalti segala macam. Terus ditambah lagi dengan keinginan saya untuk investasi duitnya untuk nerjemahin buku Java yang besar, itu kan kita perlu modal juga gitu ya. Akhirnya saya putusin, cobalah secara ini, meskipun saya lebih banyak kerja mungkin ya, lebih banyak effort untuk dagang, untuk jualin, tapi kalau saya pede dengan bukunya terjual tuh, kemungkinan untungnya lebih besar, udah kita bisa puterin uangnya untuk bikin buku yang lain gitu. Kalau ke penerbit mungkin ya saya dapat fee di awal, tapi ya bakal kepake lagi gitu, kepake buat pasti cepet lah uang kan kepakainya. Gitu sih. Jadi lebih ke faktor cost benefit analysis gitu. Oke, Mas, sedikit sentuh dong buku-buku yang lain. Ya, jadi yang kemarin bulan Februari 2025 saya baru nerbitin juga buku Junghun juga, judulnya Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa. Itu tuh adalah buku pemikiran filosofisnya Junghun. Terbit belakangan setelah buku ini, sebenarnya dia terbit tahun 1854 buku itu. Jadi 9 tahun setelah buku Berkelana. Tapi isinya adalah pemikiran filosofisnya. Jadi yang dibikin dalam bentuk, jadi dia tuh fiksi berdasarkan perjalanannya dia di Jawa. Jadi mirip kayak, kalau teman-teman saya bilang itu mirip kayak cerita Life of Pi gitu ya kan. Life of Pi, tapi inilah, jadi ada diskusi filsafat di dalam buku yang dikemas dalam bentuk petualangan, dia berkeliling Jawa gitu. Tapi kejadiannya tuh random di beberapa tempat, makanya ini ceritanya fiksi, itu nggak nyata. Bukunya sebenarnya agak berat, jadi kayak banyak berpikir, tapi itu membantu kita buat, kalau saya bilang ada satu buku filsafat yang ditulis berdasarkan pengalaman orang yang pernah tinggal di Jawa selama 13 tahun gitu. Jadi saya penasaran apakah ada hal-hal yang menginspirasi dia yang asalnya dari Jawa gitu, atau asalnya dari leluhur kita gitu ya. Itu yang menurut saya menarik dari buku Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa itu. Masih ada juga itu ya? Masih ada juga, itu masih ready stock lah. Oke. Terus buku yang lain? Buku yang lain satu lagi itu adalah buku Naturalis Jerman di Tanah Priangan, itu terbit tahun 2021. Yaitu ceritanya tentang Junghun juga. Yes, ada dua bab tentang Junghun,
perjalanan Nyuhun ke Bandung tahun 1839. Tapi di luar buku ini ya, di luar buku berkelana jadi perjalanan yang berbeda dengan perjalanan dia tahun 1844. Yang menarik dari buku itu tuh kita bisa melihat bagaimana perkembangan zaman ya. Jadi bukunya ada perjalanan orang tahun 1830, 1830, tadi 1839, 1844, ada yang 1858, ada yang tahun 1911. Jadi dari satu abad bagaimana sih perubahan moda perjalanan itu bisa dilihat di buku naturalis itu. Tapi bukunya udah lama sold out jadi belum dicetak ulang ya. Oke. Saya ada rencana mau revisi tapi ya aduh nggak kekerjain. Ini kayaknya lama-lama udah jadi penulis sudah lah. Ada kepikiran juga nih buat banting setir nih Mas. Banting setir ya. Karena semangatnya luar biasa, gokil banget. Oke, Steven? Tadi waktu sempat lihat di archive.org, terus lihat ada juga flipbook dari Mas Malik yang menjadi suplemen dari buku Kelana. Kan Mas Malik bikin atlas lengkap Frans Nyuhun, terus aku lihat keterangan yang lebih lengkap di gambar dataran tinggi Dieng. Di situ tuh dia bilang kalau di sini kita menemukan salah satu dari sedikit wilayah di Jawa yang tanahnya masih diolah, dihuni secara permanen oleh penduduk meski berada di ketinggian ekstrim. Jadi Dieng tuh kayaknya dari dulu tuh udah jadi semacam selain ada reruntuhan candi Hindu, menjadi sebuah wilayah pertanian yang kayaknya cukup produktif ya Mas Malik ya. Yes. Jadi dia datang ke Dieng pertama tahun 1838, hanya beberapa hari aja dia melihat gitu ya di Dieng tuh dia juga tadi ngeliat ada candi gitu ya, candi di tengah-tengah dataran yang ada rawa-rawa gitu. Dia tuh mikir apakah candi duluan yang dibangun atau rawa-rawa duluan yang terjadi gitu. Jadi ada interpretasi gitu ya. Dia ngeliat nggak sekedar terima gitu. Masa sih orang bangun candi di atas rawa-rawa, kan aneh gitu ya. Jadi apakah mungkin dulunya tuh nggak ada rawa-rawa terus dia bikin candi, lalu kemudian ada terjadi sesuatu, lalu tempat itu berubah menjadi rawa-rawa gitu kan. Itu jadi ada analisis tentang kronologis kejadian bentang alam gitu. Kemudian di Dieng juga misalkan dia melihat ada beberapa kawah yang ada mayat-mayat, bangkai-bangkai binatang, ada bangkai-bangkai macan gitu. Tiba-tiba kenapa ada bangkai di sana? Pas dia turun dia nggak apa-apa. Mungkin pada suatu ketika ada gas yang keluar gitu ya, kemudian binatang yang di sana menghirup, kemudian dia mati. Bahkan ada orang juga yang mati, dia tuh bunuh diri katanya kalau saya nggak salah di buku itu dia bunuh diri. Udah karena dia stres dia lari ke dalam kawah lalu dia mati gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang kan memang di Dieng dulu pernah ada tragedi Kawah Sinila gitu, Kawah Sileri yang orang-orang pada meninggal. Jadi itu juga dia ceritakan dengan baik gitu di buku ini. Tapi pada tahun 1840 jadi setelah periode buku ini dia tuh minta cuti selama 3 bulan ke Dieng gitu. Jadi jadi waktu itu tuh dia bosnya tadi saya bilang Tuan Fritz itu meninggal gitu. Kemudian penggantinya tuh nggak seperti Fritz yang senang observasi, dia tuh tipikal dokter talk gitu ya. Jadi nggak ada, kalau setelah zaman saya nggak ada gitu-gitu lagi, nggak ada ekspedisi lagi. Kamu udah kalau kerja dokter ya udah kamu kerja dokter gitu. Akhirnya dia udah kalau segitu saya mohon izin deh, saya cuti sakit, saya pengen meneliti dulu daerah Dieng. Kemudian dia selama 3 bulan ke daerah Dieng gitu ya untuk melakukan penelitian, kemudian nulis buku. Jadi nulis bukunya tuh tentang idenya mengenai biar orang Eropa tuh nggak perlu untuk pemulihan tubuhnya, pemulihan kesehatannya nggak perlu dia kembali ke Eropa, tapi cukup dia pergi ke daerah yang tinggi gitu. Contohnya misalkan ke Dieng atau ke mana, ke puncak gitu ya, untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Itu dia sempat menulis buku itu tahun 1841. Jadi ada masih juga ada pemikirannya sebagai dokter tuh, meskipun pikirannya udah botani semua gitu. Udah kemana-mana. Oke. Udah kemana-mana gitu. Oke. Teman-teman, ini menarik sekali, walaupun ya kami belum baca bukunya, tapi dari ceritanya Mas Malik tadi bisa dibayangkan gitu ya. Catatan perjalanan seseorang
ke daerah yang mungkin sudah familiar dengan kita, tapi dia lakukan hampir 200 tahun yang lalu. Itu kan benar-benar berharga sekali gitu dan ceritanya menarik, pengamatan dia menarik dan itu dituangkan di buku ini. Nah, kita pengen dapat sedikit nih Mas taste, tulisannya Jung Hoon ini lewat terjemahannya Mas Malik. Mungkin bisa dibacakan ada satu paragraf lah kurang lebih yang pendek Oke. aja gitu Mas, supaya kita bisa dapat gambar kok kayak begini nih. Ya ini salah satu bagian favorit saya. Jadi Jung Hoon pertama kali mendaki Gunung Merapi tahun 1836 gitu. Dia lagi mendaki lerengnya, orang nggak pernah ada yang mendaki gitu. Jadi nggak tahu, cuma ditemani oleh kepala gunung dan kuli-kuli yang membawa gitu. Dia mendaki dari arah selatan, mendaki terus nggak tahu dia nggak tahu ini dia belum masuk teksnya, ini masih pengantar. Jadi dia nggak tahu jalannya sampai malam belum dapat tempat yang datar untuk bermalam. Nah akhirnya dia bilang kayak gini katanya. Jadi ini udah mau masuk teksnya. Jadi Oke. aku menggantung barometerku di tongkat yang kutancapkan miring di tanah, lalu aku membagikan minuman brandy kepada orang-orang Jawa yang semuanya menggigil nyaris beku. Kami sebenarnya ingin menghangatkan diri dengan membuat api unggun, tapi tak ada kayu di sini. Tongkat yang kami pakai untuk berjalan tak cukup lama menjadi bara untuk menghangatkan kami. Orang-orang Jawa sibuk menyesap candu. Mereka bersembunyi di antara celah-celah batu. Aku menempelkan tubuhku di dinding batu yang di celah-celahnya sekitar 3 kaki dalamnya meruap keluar uap air yang menghangatkan tubuhku. Tetapi hangatnya ini tak seberapa karena hanya terasa di bagian yang menempel ke lubang itu, sementara sisanya tetap menggigil menahan beku. Bagiku malam ini tak terlupakan. Kami berlindung di tengah jurang, dikelilingi massa batuan yang membuat kami sama sekali tidak merasa aman. Tebing-tebing dan punggungan memancarkan uap panas di mana-mana disertai semburan suara pelan yang menderu. Angin membawa uap ini ke udara membentuk selimut awan yang lalu menjauh dari tempat kami berada. Meskipun suasana sekitar kami sangat mengancam dan udara tak terasa nyaman, rasa lelah membuatku begitu kepayahan sehingga rasa terancam itu tak mencegahku untuk terlelap. Aku terbangun hanya ketika aku menyadari bulan sabit bersinar terang dengan bintang Venus yang laksana bintang harapan berkilau di atas jurang bebatuan ini. Orang Jawa juga menyambut kehadiran bintang ini yang mereka sebut dengan bintang Rino. Keren. Jadi benar-benar kayak catatan harian ya. Iya, jadi kita kebayang gitu dia menempel ke kawah, ketika dia badannya nempel kakinya dingin gitu ya. Dia menggigil kayak mau mati, waduh. Tapi pas dia bangun bintang bersinar terang memberikan laksana, aduh itu kan sangat menggugah gitu ya. Jadi pembaca yang umum juga rasanya akan mendapatkan sesuatu dari sini karena ada sentuhan personalnya juga gitu ya. Betul. Oke, ini waktu kita sangat terbatas. Pengen ngobrol lebih banyak, bahkan berharap nanti bisa ketemu nih mudah-mudahan. Jadi ini kan kita rekam tanggal 15 Juni 2025 hari Minggu, tapi di daftar di sini nih udah ada rencana akan ada agenda diskusi buku Franz Jung Hoon. Ini ada di Bandung tanggal 16, 19, 21 dan juga tanggal 5 Juli. Banyak, keren nih. Kemudian di Jakarta Mas Malik akan datang tanggal 24 Juni dan juga di Yogyakarta tanggal 2 Juli. Lengkapnya bisa dilihat di Instagramnya di Malik Ar-Rahim. MALIKARRAHIEM. Nah, terus kalau mau pesan bukunya kemana, Mas? Yes, untuk pesan bukunya bisa lewat di link di bio saya. Jadi kalau buka Instagram ada link di bio ya. Itu bisa klik, nanti ada nge-connect ke admin saya. Itu bisa chat langsung, bisa tanya. Saat ini masih baru yang tersedia yang hardcover ready stock, tapi yang soft cover juga akan tersedia itu dalam 1 minggu ke depan udah selesai gitu. Dan kebetulan karena saya lagi di Indo gitu, di bukunya kalau misalkan mau ditandatangan juga bisa gitu. Asik. Meskipun ya tanda tangan saya nggak bermakna gitu. Gitu. Udah berapa? 3-4 buku ya? Itu mah bukan tidak bermakna lagi, itu udah ada maknanya itu. Ya, jadi saya tersanjung juga gitu, banyak yang tanyain, "Mas, saya pengen di tanda tangan." Terus saya nggak bisa, saya di Jerman. Jadi ya, sekarang bisa gitu, jadi kalau mau gitu. Ayo sok datang gitu ya. Atau ada juga jadi Bang Rani, jadi ada beberapa toko buku online juga yang punya stok gitu ya. Jadi tapi kebanyakan hanya yang soft cover saja. Ya nanti bisa dicari, silahkan lah gitu. Steven udah order?
Udah order, udah lagi di gudang JNE di Jakarta tapi Wah, dari mantap. Pacar Merah. Ya, Aku udah sabar, beli sabar. dari Pacar Merah. Tapi karena kita ngobrol bareng penggagasnya hari ini, aku kayaknya mau beli Cahaya dan Bayang-Bayang sama edisi hardcover deh. Asik, Oh asik. yes. Dan ini spontan aja ya kita ngomong ya. Saya juga mau pesen 2 dan kalau memang berhasil dapat ya, simpenin ya Mas ya. Iya ya, siap. 1 kita mau bagikan ke temen kepo buku. Wah, iya. Makanya pantau terus di Instagramnya kepo buku ya. Terakhir, Steven? Teman-teman mungkin ini adalah sebuah catatan perjalanan yang keren ya, yang luar biasa karena cukup jarang ada catatan perjalanan mengelilingi Jawa. Aku sempat mencatat ada satu buku yang terbit juga tahun kemarin. Judulnya tuh Perjalanan Arya Purwolana mengelilingi Jawa 1860-1875. Yang diterbitkan oleh penerbit Sinar Hidup. Tapi ini dari kacamata seorang priai Jawa gitu. Nah ini Frans Yung-hoon malah 30 tahun lebih awal nih. Nah ini lebih seru lagi nih kayaknya nih. Jangan dilewatkan. Oke. Jangan dilewatkan. Ya, Mas Malik, ada yang ingin disampaikan nggak sih ke teman-teman pendengar kepo buku terkait tentang bukunya? Iya. Ya pertama terima kasih saya udah diundang nih. Saya senang sekali bisa cerita panjang lebar nih tentang pekerjaan ini gitu. Yang pertama saya pengen mengajak teman-teman ya untuk pesan bukunya. Jadi bukunya saya kerjakan dengan cukup banyak waktu yang dihabiskan ya, gitu, malam-malam gitu ya. Dan dengan mendukung pekerjaan ini, jadi saya juga berencana gitu untuk menerjemahkan buku-buku lain gitu. Modalnya kita putar lagi untuk menerjemahkan buku-buku yang sudah public domain, yang berasal dari era-era sejenis atau era-era sekitar gitu ya. Ada juga beberapa nanti proyek yang ke depan yang akan terbit lagi yang sedang dikerjakan juga. Jadi dengan mengerjakan buku ini mendukung saya untuk melakukan penerjemahan karya-karya lain gitu ya. Yang saya rasa menarik juga, ceritanya sangat fresh gitu, ceritanya sangat unik, perspektifnya baru, jujur, dan masih banyak sekali buku-buku seperti itu yang belum terakses oleh orang-orang, oleh bangsa kita gitu karena keterbatasan bahasa. Jadi semoga juga ini menginspirasi teman-teman lain yang mungkin mencari pekerjaan atau wah saya ngerjain apa ya? Kira-kira kayaknya niruin Malik bisa juga nih. Coba saya cari teks-teks lain misalnya. Kan itu banyak gitu. Jadi banyak sekali gitu. Kalau saya percaya bahwa saya passionate di sini ketika saya bercerita ini dengan penuh passion, orang tuh tertular juga gitu. Jadi tertular kemudian beli gitu kan. Oke. Gitu sih Bang Rani ya. Mas Malik, terima kasih banyak. Sukses. Mudah-mudahan banget ya bisa ketemu di Jakarta, insya Allah ya. Kapan ada bikin acara di Ambon gitu? Siap, moga-moga ini kita ketemu. Oke, Mas Malik, sukses. Terima kasih banyak. Kapan balik ke Jerman? Bulan depan, 1 bulan sini. Bulan depan ya? Iya lama, Yes. Puas lah di sini. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Malik. Terima kasih banyak.